Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian. Berikut tutorial mendesain halaman login di platform Kodular.io. Nah, langkah awal Bapak Ibu bisa membuka Google, kemudian kita searching Kodular, kita ketik Kodular.io. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian langkah berikutnya create application. Kemudian Bapak Ibu sekalian, let's go. Kemudian kita create project, kita kasih nama Adira. Nah, di sini nama lebih dari nama Adira, misalkan Adira keren, tidak bisa di spasi. Kalau kita spasi maka akan muncul tulisan merah di bawah. Jadi langsung, nah seperti ini, baru bisa di next. Kita next, maka kita setting di sini, nah, namanya Adira. Untuk yang bawah ini adalah theme minimum level, ini Android bisa dipilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini saya pilih yang Android 5.0. Kemudian Bapak Ibu, page name bisa dirubah warna dan seterusnya, bisa disetting sesuai dengan selera. Maka saya lanjut finish, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian akan muncul modular kreatornya seperti ini, diawali oleh screen. Saya perkenalkan, untuk yang sebelah kanan ini adalah yang bisa kita rubah sesuai dengan keinginan. Nah, ini screennya saya perkenalkan, ini adalah WiFi, logo WiFi, kemudian ini baterai dan waktu. Nah, kita lanjut. Jadi ini adalah tampilan screennya. Di sini ini adalah screen 1. Perlu saya kenalkan, di sini harus kita atur mulai dari yang paling atas, yaitu ini kita atur ke center, kemudian legend vertical kita buat center. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke bawah lagi, scroll, kita ke bawah. Nah, untuk screen orientasi, nah di sini screen, ini kita pilih yang portrait. Artinya aplikasi ini akan dibuat hanya potret saja, jadi tidak ada otomatis rotasi seperti itu. Nah, jika sudah, kita show option menu, ini adalah titik 3, ini saya hilangkan. Nah, sudah hilang. Show status bar tetap di sini, baterai, jam, ada juga WiFi. Nah, yang perlu kita ubah selanjutnya ini title-nya saya rubah menjadi Adira. Nah, untuk pengaturan screen sudah sampai di sini, sudah selesai. Kemudian kita lanjut. Kita akan membuat halaman user login. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, karena kita akan menyusun objek secara vertikal, yang mana di atas ada logo. Di sini nanti ada logo, input username, input password, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan mencari di sebelah kiri, yaitu tulisan vertikal, karena nanti saya akan membuat secara vertikal. Nah, di sini ada tulisannya vertical arrangement. Nah, ini kita arahkan di sini. Kemudian berikutnya kita arahkan ke kanan, kita atur untuk height dan width-nya, tinggi dan lebarnya, fill parent. Nah, seperti ini. Nah, inilah vertical arrangement-nya. Atau bisa dikenal dengan halaman login yang nantinya akan kita rename di sini. Nah, seperti ini.
setelah membuat halaman, di sini kita akan menambahkan yang namanya kartu atau cat. Nah, di sini ada cut view. Kita pindahkan. Nah, di sini masih ada di pojok kiri atas, maka akan saya atur di tengah. Maka kita lihat di sebelah kanan. Nah, kita klik aja vertical arrangement-nya, kemudian legend horizontalnya kita buat center, dan legend vertikal juga center juga. Nah, sekarang objek ini sudah berada di tengah. Baik, kita fokus pada login formnya ini atau user login yang kita buat. Nah, kita klik, maka akan yang aktif yaitu cut view. Kemudian kita arahkan cursor ke kanan, line horizontal kita atur center, kemudian legend vertikal juga kita atur ke center. Nah, seperti itu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, Nah, di sini ada, kita atur ya untuk cut view-nya, karena ini bukan tombol ya, maka untuk elevationnya saya kasih 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian agar lebih bagus kotak ini yang terkesan kaku, saya rubah Bapak Ibu ke corner radius menjadi 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur lebarnya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, ini kita klik full parent misalnya seperti ini. Kemudian yang saya atur cukup lebarnya saja sekitar 90% dari lebar layar. Nah, seperti ini. Kemudian ini fill parent. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, langkah berikutnya akan saya tambahkan logo aplikasi yang ada di sebelah kiri, logo aplikasi, image. Kita klik image, maka akan muncul image ya, Bapak Ibu. Nah, image ini akan saya drag and drop, kemudian saya letakkan di tengah. Nah, ini sudah ada di tengah. Nah, kita atur nanti mungkin tingginya sekitar tingginya 15%. Nah, seperti ini. Kita coba. Oke, nah tingginya sekian. Dan kita coba ke image dulu. Kita coba upload. Kemudian ada tampilan seperti ini. Kita klik upload asset yang sudah saya buat. Misalkan saya memasukkan logo Jatiroop 1. Nah, ini sudah. Nah, kemudian biar tampil di sini, maka saya klik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ketik silang. Nah, kemudian kita cek di sini di picture. Nah, kemudian kita pilih. Nah, seperti ini. Ini kan masih di tepi. Nah, kemudian kita atur width-nya fill parent. Nah, seperti ini. Jadi tingginya perkiraan 15%. Kemudian lebarnya fill parent. Selanjutnya kita akan membuat lagi, yaitu kita klik di sini label, kita klik label. Nah, nanti keterangannya di label itu ada username, kemudian sama password. Kemudian kita drag and drop.
kita pindah persis di bawahnya logo. Nah, seperti ini dari aplikasi kita. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita atur, pastikan yang diklik itu adalah bagian tabel, kemudian kita atur di sebelah kanan, kita scroll ke bawah untuk tingginya dan width-nya, tinggi dan lebarnya. Nah, lebarnya kita klik fill parent, nah seperti ini. Kemudian agar ini ada di tengah, maka kita atur scroll ke atas. Oh ya, kemudian ke bawah, bukan ke atas, yaitu ada text alignment. Nah, posisinya ada di tengah. Kemudian kita rubah nama text for label 1 menjadi label ini ya, kita ada di sini. Nah, ini kita rubah menjadi user login, nama user login. Nah, seperti ini. Nah, untuk biar lebih tegas, maka saya rubah fontnya menjadi bold. Kita klik di sini. Nah, lebih kelihatan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu maka untuk font size-nya akan saya rubah menjadi 16. Nah, jadinya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat isiannya username. Ini saya masih menggunakan CutView sebagai desainnya. Kemudian kita pindah di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita atur lebarnya 70%. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah 90, ini adalah username-nya yaitu 70. Nah, seperti ini. Kemudian untuk username ini merupakan bukan tombol, maka kita atur di sebelah kanan, kita cari, scroll ke atas, di bagian elevation ini tidak memberikan efek shadow, kita rubah menjadi 0. Nah, seperti ini. Karena ini warnanya sama-sama putih, kita klik aja di sini, adalah cut view. Ini cut view yang pertama, ini yang kedua. Oke. Untuk corner radiusnya menjadi 10. Masih belum kelihatan, maka kita rubah warnanya. Kita scroll ke bawah. Kemudian stroke di sini kita rubah menjadi 1. Nah, ini sudah kelihatan abu-abu. Nah, ini stroke colornya bisa dirubah. Stroke colornya logonya warna biru, maka saya rubah menjadi warna biru seperti ini. Nah, ini udah kelihatan. Kemudian kita lakukan ke kiri lagi, saya tambahkan teks. Kemudian saya pilih yang namanya, kita klik dulu ya, teks. Nah, text box. Ini kita pilih text box. Kemudian kita pindah ke bawahnya login atau di dalamnya cut view. Nah, seperti ini. Ini masih ada di tengah. Nah, ini kita atur biar lebih rapi. Kemudian kita scroll ke atas. Ini. Untuk cut view-nya kita atur. Nah, sini horizontalnya tetap left karena tulisan username dan passwordnya kan nanti
diketik mulai dari kiri. Kalau tengah nanti kurang bagus, seperti itu. Kemudian untuk vertikalnya kita rubah ke center, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, langkah berikutnya kita lihat di text box-nya. Untuk cut view-nya, kita atur 70% tadi ya. Kemudian untuk text box-nya ini, isiannya kita atur lebarnya sekitar atau 68 atau 66% kita perkirakan sendiri. Nah, ini sudah rapi. Atau 65, kita coba semua. Nah, ternyata ini 66%. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita duplikat bagian cut view. Nah, kemudian kita klik di sini, kita duplikat. Nah, muncul duplikat dari cut view. Ini adalah teks untuk username, ini adalah teks untuk password. Berikutnya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kita fokus di text box yang pertama, kita atur. Untuk hint, nah ini artinya teks ini adalah hint. Di hint for text ini adalah pemandu dari text box ini, maka akan saya rubah menjadi username. Nah, seperti ini. Berikutnya kita lihat. Kemudian untuk hint color juga bisa diatur, misalkan rubah menjadi abu-abu misalkan. Kemudian untuk text box yang kedua ini kita fokus ke hint, kita rubah menjadi password. Nah, seperti ini, dan hint colornya kita rubah menjadi abu-abu. Nah, seperti ini, klik save. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, dan kemudian akan saya buat satu tombol. Kita klik di sebelah kiri, cut view. Nah, berikutnya cut view kita tarik atau kita letakkan di bawahnya text box. Nah, di bawahnya. Nah, seperti ini. Ini tadi 70, di sini kita buat lebarnya 72%. Nah, seperti itu. Nah, sehingga lebarnya sama. Kemudian corner radiusnya kita buat 10. Nah, oke. Seperti ini Bapak Ibu, dan kemudian kita tambahkan teks duplikat saja dari label 1. Nah, label. Nah, teks. Kemudian kita duplikat. Nah, ini kita geser ke, nah, ada di tombol ini. Kemudian kita ubah teksnya ini bukan user login tapi cukup login. Nah, ini kita, karena ini bukan judul, ini saya rubah ukurannya, saya normalkan menjadi 14. Nah, seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu,
kita klik lagi bagian cut view di sini. Nah, ini jangan lupa kita ke kanan, klik full clickable biar bisa diklik. Nah, jangan lupa ini dicentang. Kemudian untuk color backgroundnya dari tombol login ini kita rubah menjadi warna logo ini. Jadi saya rubah menjadi biru. Nah, seperti ini. Kemudian ini karena cenderung kecil, tidak sama dengan yang di atas, maka akan saya rubah untuk cut view-nya. Akan saya rubah di sebelah kanan, lebarnya 72, maka di sini tingginya saya coba 8%. Nah, ini sudah saya. Kemudian untuk rata tengahnya ini belum mengatur. Nah, untuk loginnya kita atur. Kemudian kita atur. Nah, untuk cut view, nah ini kita rubah menjadi center. Ini menjadi center. Nah, ini sudah berubah di tengah. Kemudian Bapak Ibu, untuk desain sudah hampir jadi Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita atur tampilan ini biar kelihatan bagus. Jadi kita beri space ya, space di sini biar tidak terlalu rapat, biar kelihatan bagus. Maka kita klik space di sebelah kiri. Kita klik space. Nah, seperti ini saya buat untuk ukurannya space di sini 3%. Ini saya rubah tingginya 3%, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian ini boleh dilebarin ya. Kita klik lebarnya yaitu filter. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya saya duplikat. Space-nya ini. Kemudian saya geret ke bawahnya login. Nah, ini sama. Kemudian tampilan berikutnya space-nya juga kita butuhkan di antara user login biar kelihatan bagus. Kemudian Bapak Ibu kita duplikat lagi dari sini. Kita duplikat dari space 1. Duplikat. Kemudian duplikat tersebut kita tarik ke bawah. Nah, tadi sudah di bawahnya login, maka saya tambahkan lagi di bawahnya logo. Nah, seperti ini. Tinggal lebih pas. Mungkin ini saya atur 2%. Nah, spasinya 2%. Kemudian yang di bawah ini juga terlalu rapat. Kita duplikat lagi. Nah, ini saya drop sini. Nah, ini sudah kelihatan representatif. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu tidak bingung, maka kita fokus di daerah sini. Nah, ini kita ganti ya Bapak Ibu. Biar tidak pusing. Nah, ini kita ganti satu persatu. Untuk yang pertama, nama. Dengan nama vertical arrangement ini. Kita rubah di sebelah kanan atau namanya rename. Nah, ini kita klik setelah vertical arrangement,
ke rename. Tapi sebelum saya rubah, maka kita fokus lagi satu lagi ke sebelah kiri, saya tambahkan label. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik untuk label ini ke di label di sini untuk menghubungkan, gunanya agar terhubung dengan database. Kemudian kita atur ke sebelah kanan. Nah, ini kita buat weight-nya adalah full. Nah, kemudian scroll ke bawah, teksnya kita atur ke center. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, untuk nama ini kita rubah menjadi kelas, agar gunanya agar nanti label ini bisa menghubungkan dengan database yang kita buat di spreadsheet nanti. Ini saya namai kelas. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ke kanan, kita rubah lagi. Tadi tag-nya sudah otomatis, maka akan saya rubah semuanya fill parent. Kemudian Bapak Ibu, setelah nama sudah dirubah menjadi kelas, jadi ini saya coba kita rename. Nah, di sini kita rename dengan nama yaitu halaman login. Halaman login. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ada cut view. Nah, cut view ini adalah putih yang besar. Ini kita rubah menjadi cat login. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita ke bawah lagi, spasi, ini spasi 1, image-nya kita rubah menjadi tulisan logo. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian spasi ini, karena sudah ada spasi 1, maka kita rubah menjadi spasi 2. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, untuk label ini kita rubah menjadi label user login. Nah, seperti ini. Nah, kemudian cat berikutnya itu cut username. Kita rubah menjadi cut username karena di sini sudah ada cut login, di sini namanya cut username. Kita rename cut username. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian textbox-nya kita rubah juga. Yang pertama tadi adalah cut login ya. Nah, ini textbox yang dimaksud adalah textbox ini. Ini nama karena ini cut username, maka ini khusus username, kita rename menjadi username. Kemudian langkah berikutnya cut view yang berikutnya ini kita rubah juga karena sudah ada username, maka kita cut view-nya menjadi cut view password. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke textbox. Textbox-nya kalau yang tadi cut username, textbox-nya username. Kalau cut view-nya password, maka di sini textbox-nya kita rubah menjadi password. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Nah, kemudian kita lanjut ke space. Tadi sudah ada space 2, maka di sini saya rubah menjadi space 3 biar urut, biar tidak bingung. Kemudian langkah berikutnya ada cut view. Ini sudah ada cut password, maka di sini saya rubah menjadi cut login. Seperti itu. Cut login. Nah, Bapak. Nah, di sini seperti ini Bapak Ibu. Cut login. Nah, di sini biar sama, maka kita rubah lagi, kasih spasi di sini, maka nanti akan muncul underscore. Ini ada yang sama. Nah, kita cari kesalahannya. Kalau ada yang sama, nah maka kita rubah name-nya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk space 3 sudah, berarti kalau ada yang sama berarti ini salah, maka dari name menjadi tombol login-nya. Nah, tombol login. Jadi nama tidak boleh sama. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul tombol login. Kemudian labelnya juga kita rubah menjadi label login. Nah, di sini label login, kemudian berikutnya space. Ini adalah space berikutnya biar urut, maka di sini space yang keempat. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada label, karena label ini untuk kelas, maka kita ubah namanya menjadi kelas. Nah, seperti ini. Jika semua komponen ini sudah sesuai, jadi jangan sampai ada yang sama namanya, jadi harus berbeda. Karena kalau sama tidak akan bisa kita operasikan. Baik, kita lanjut. Setelah ini kita coba di tampilan handphone Bapak Ibu untuk mengecek apakah ini nanti sesuai dengan seperti ini. Kita memakai ini saya tampilkan. Nah, sebelum ditampilkan Bapak Ibu jangan lupa di Android-nya masing-masing harus mendownload yang namanya Companion di Play Store untuk bisa connect dengan Kodular yang saya buat, yang Bapak Ibu buat. Nah, ini saya tampilkan dulu untuk tampilan layar. Bentar, akan terhubung. Nah, di sini saya coba connect dulu. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk ini layar ini apakah nanti sama dengan yang ada di layar HP. Kita klik tes, kemudian connect companion. Nah, ini nanti scan dengan HP yang sudah Bapak Ibu mendownload Kodular Companion, atau klik Companion yang ada di Google Play Store. Nah, ini coba saya scan terlebih dahulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan di HP. Jadi ada user login, kemudian username, kemudian password. Nah, ini nanti ya kita gunakan. Nah, berarti sudah sesuai dengan yang kita buat tadi dan sudah terkonek. Sekian video tutorial tentang mendesain halaman login di platform Kodular.io. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.